Mute dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Saputri Sunli, yang mewakili kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi kejahatan terorisme dan pelibatan anak. Namun, sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, ada Mutiara. Yang kedua, ada Wita Susena. Yang selanjutnya, ada saya sendiri, Syaputri Sunli. Yang keempat, ada Nurul Zafiro. Yang kelima, ada Efriza Rana Zahra. Yang keenam, Grace Florenti Purba. Dan terakhir, Emia Luciana Novita Karo-Karo. Baiklah, langsung saja kita masuk ke penjelasan materi. Materi pertama akan dijelaskan oleh saudari saya, Mutiara. Kepada saudari Mutiara, saya silahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Wacana atau diskursus tentang terorisme telah muncul menjadi bagian identitas yang memunculkan beragam spekulasi sejak ribuan tahun silam dan bahkan telah menjadi legenda dunia yang hangat untuk dibicarakan. Dalam tindak pidana terorisme ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun dari kasus-kasus sebelumnya yang telah terungkap ke publik, anak-anak juga mulai dilibatkan dalam aksi teror. Melihat anak dalam aksi teror ini tentunya bukan tanpa alasan. Setidaknya ada 3 alasan mengapa anak ini cap kali dilibatkan dalam tindak pidana terorisme. Pertama, kondisi kejiwaan anak yang masih labil sehingga mudah sekali untuk diindoktrinasi dengan hal-hal yang bersifat radikal. Kedua, musuh para terorisme ini tidak pernah menyangka anak-anak akan melakukan kejahatan yang sesadis dan sebrutal ini, sehingga lengah dalam mengantisipasi. Dan yang ketiga, para penggerak aksi-aksi teror itu memahami konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana anak baik pada level internasional maupun nasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rana. Kepada Rana, dipersilakan. Baik, terima kasih Saudari Mutiara atas penjelasannya. Kemudian akan saya lanjutkan dengan pembacaan tentang pengertian terorisme dan keterlibatan anak. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau ketakutan yang meluas, yang dapat menimbulkan korban massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap suatu objek strategis vital, lingkungan hidup, fasilitas umum, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Saudari Emia. Kepada Emia, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Rana. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai syarat anak bisa dikatakan terorisme. Syarat-syarat agar seorang anak dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana teroris ialah mereka yang melakukan tindakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan cara kekerasan, ancaman, dan sebagainya yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Salah satunya ialah bertindak untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan kekerasan ataupun ancaman yang oleh karena perbuatannya tersebut dapat menimbulkan teror maupun rasa cemas secara meluas di kalangan masyarakat, sehingga menimbulkan suatu kerusakan terhadap objek vital dan fasilitas publik. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nurul. Kepadanya dipersilakan. Baik, materi selanjutnya mengenai perlindungan dan penerapan hak anak sebagai pelaku terorisme. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau USPPA yang sendiri belum mengatur mengenai penanganan anak sebagai pelaku terorisme. Yang menjadi perhatian di sini adalah mengenai hak anak yang harus tetap dilindungi dan dipenuhi semua hak-haknya. Seperti yang diketahui, seiring dengan perkembangan zaman, anak seringkali digunakan sebagai alat oleh orang dewasa untuk melakukan kejahatan. Misalnya dengan cara doktrin atau pemahaman yang salah, eksploitasi pemikiran yang sebenarnya anak pun tidak memahami apa yang ia perbuat. Dalam pasal 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan mengenai hak anak agar diperlakukan secara adil. Dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana, terorisme harus diproses hukum hingga ke tingkat pengadilan. Maka Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan untuk tetap diupayakan diversi sejak dini dari proses penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Grace. Kepada Grace, saya persilakan. Baiklah, selanjutnya mengenai penanganan anak dalam tindak pidana terorisme.
Muladi dan Barda Nawawi Arif yang dikutip oleh Aji Purnomo memberikan peringatan beberapa hal penting yang seharusnya diperhatikan dalam penanganan mengenai perkara anak. Yang pertama yaitu mengenai anak yang melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan janganlah sekali dianggap sebagai penjahat kriminal. Yang kedua, mengenai pendekatan yang dilakukan secara yuridis terhadap anak, hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif, edukatif, dan pendekatan secara psikologis atau kejiwaan, yang berarti menghukum. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak atau UU SPPA, anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana ialah seorang anak yang berusia 12-18 tahun. Apabila tindak pidana yang dilakukan dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup, maka maksimal pidana hukuman yang dapat dijatuhkan adalah 10 tahun. Artinya, jika anak di bawah 18 tahun yang terlibat teror dianggap adalah ditangkap dan diadili pidana penjara yang dapat dijatuhkan maksimal 10 tahun. Pemberatan pelaku yang melibatkan anak diatur dalam Pasal 16A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang berbunyi sebagai berikut. Setiap orang yang melakukan tindak pidana terorisme dengan melibatkan anak, ancaman pidananya ditambah 1/3. Dengan demikian bahwa setiap pelaku yang melibatkan anak dalam kasus terorisme akan mendapatkan penambahan pidana sebanyak 1/3. Selain sebagai pemberatan, hukuman ini hakikatnya adalah merupakan upaya perlindungan terhadap anak. Selanjutnya saya serahkan kepada Wita. Kepada Wita, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Grace. Saya akan menjelaskan mengenai sanksi bagi pelaku yang mengajak anak menjadi teroris. Aturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur perihal tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak di Indonesia belum ada. Namun di pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menegaskan bahwa ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 15, pasal 16, dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 14. Tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 tahun. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Wita. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan rekan-rekan saya adalah terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban manusia itu sendiri, serta menjadi sebuah ancaman serius terhadap keutuhan dan kedaulatan suatu bangsa dan negara. Keterlibatan anak sebagai pelaku terorisme menempatkan mereka sebagai korban penganiayaan terhadap pengasuhan dan lingkungan sosial. Kebijakan pidana dalam penanggulangan keterlibatan anak dalam kegiatan terorisme dilakukan melalui kebijakan pidana dengan tambahan 1/3 pidana untuk menjatuhkan setiap orang yang melakukan tindak pidana terorisme dengan melibatkan anak. Next. Baik, sebelum menutup diskusi kami pada malam hari ini, ada sebuah ungkapan dari Francis Bacon yang mengatakan, jika kita tidak menjaga keadilan, keadilan tidak akan menjaga kita. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang menjadi topik diskusi kita pada malam hari ini. Saya, Saputri Suli sebagai moderator, meminta maaf jika ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.